Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lele Yuni Marhati. Saya adalah guru PAI di SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan, sekaligus adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di kelas 11 TW1 SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan model pembelajaran PJBL. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Asila ada? Ai, Mutmainah? Dwi? Nadia? Rifa? Rangga? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk siapa berarti? Eva. Kenapa? Alasannya kenapa? Sakit. Oke. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh agar bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Oke. Anak-anak masih ingat materi pelajaran yang lalu? Masih. Kita membahas materi apa saja kemarin minggu lalu? Kemudian? Dalil nakli pernikahan. Kemudian? Tujuan pernikahan dan hukum pernikahan. Pengertian pernikahan. Apa, siapa yang mau jawab? Coba, pengertian pernikahan itu apa? Pengertian pernikahan. Apa itu pengertian pernikahan? Apa itu pernikahan? Siapa yang mau jawab? Coba. Boleh. Ya. Pengertian pernikahan Imam Ahmad bin Umar Aisyadili dalam kitab Al-Yaqus Al-Nafis 2011 sampai 215 mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat nikah ialah salah akad yang menjadikan bolehnya seorang lelaki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan benar berdasarkan kebutuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Nikah dalam satu pernikahan ya, dalam satu ikatan yang sah yaitu pernikahan. Oke, itu yang kedua, itu tentang dalil. Bagaimana? Yang ketiga itu tentang apa tadi? Tujuan. Tujuannya menikah apa saja?
kebahagiaan hidup. Insya Allah kalau dengan menikah maka akan bahagia. Kalian sekarang kan belum menikah nih, masih pada jomblo. Tenang atau tidak? Belum merasa tenang. Beda dengan ibu. Ibu sudah menikah, sudah merasa bahagia, sudah merasa tenang. Maka kalau kalian ingin bahagia maka menikahlah. Jadi jangan ada yang berniat menjomblo, karena Rasulullah tidak suka dengan kaum atau umat Islam yang menjomblo seumur hidup. Kalau sebelum menikah menjomblo itu harus, karena kita tidak mengenal adanya pacaran. Kalian masih ingat ya materi kelas 10 larangan pergaulan bebas dan zina. Oke. Kalian lihat. Ibu akan sampaikan tentang materi hari ini. Kalian boleh bacakan. Nah, silakan kalian baca. Ada beberapa yang membacanya, silakan dibaca. Kalian boleh baca nomor 1 apa? Kita akan bahas apa? Peserta didik mampu menjelaskan cara memilih pasangan dalam Ya, pernikahan. kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih pasangan yang benar dalam Islam. Karena tidak boleh memilih pasangan itu asal, yang penting cinta, gitu ya. Kemudian yang kedua, coba Egi boleh dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan rukun pernikahan dengan benar. Rukun pernikahan dengan benar, ya. Nanti kalian harus mampu menjelaskan rukun nikah itu apa saja. Selanjutnya nomor 3, boleh. Peserta didik mampu menjelaskan syarat pernikahan dengan Mampu menjelaskan syarat pernikahan dengan benar. Ini untuk nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 3 itu masih berkaitan ya, rukun dan syaratnya. Anak rukun misalnya calon suami itu syarat-syaratnya apa? Calon istri syarat-syaratnya apa? Ibu akan sampaikan materinya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, memilih pasangan dalam pernikahan ada 4 ya. Memilih pasangan dalam pernikahan itu tidak boleh sembarang. Karena memilih ketika mau menikah itu harus dilihat dulu bagaimana ya. Bagaimana calon pasangannya tersebut. Yang pertama, hartanya. Hartanya bagaimana? Bukan berarti berarti harus matre, Bu. Ya memang harus matre. Dalam artian ketika memiliki harta maka insya Allah nanti seorang suami akan mampu untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Jadi insya Allah yang bisa salah satu penunjang keharmonisan itu adalah kalau ada nafkah ya. Yang kedua adalah keturunannya ya. Keturunannya dilihat baik atau tidak, jangan asal sembarang ya. Harus dilihat keturunannya, atau dalam istilahnya adalah bibit, bebek dan bobot. Oke. Yang selanjutnya adalah kecantikannya. Walaupun cantik dan ganteng itu adalah relatif, tapi harus dilihat kecantikannya. Kemudian yang terakhir itu adalah agamanya. Agamanya seperti apa? Walaupun agama ditaruh di paling akhir, namun agama itu bisa menjadi barometer dalam memilih pasangan. Bukan berarti agamanya taruh di nomor 4, insya Allah walaupun taruh di nomor 4 menjadi barometer. Insya Allah kalau ngerti agama maka dia akan mampu mencari harta. Karena apa? Seorang laki-laki jadi ngerti, oh iya saya harus mencari nafkah ya. Seorang suami seperti itu. Yang selanjutnya adalah wali ya. Nah, dilaksanakan dalam keadaan bersambung, tidak berselang. Ketika wali mana tadi? Wali ya. Islam, balik, sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, laki-laki. Bolehkah seorang wali adalah perempuan? Tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau untuk laki-laki haruskah menggunakan wali? Harus, tak wajib atau tidak? Oke, benar. Kalau untuk wali itu berarti untuk perempuan. Oke, selanjutnya 2 orang saksi. 2 orang saksi. Saksi dari pihak
perempuan dan dari pihak laki-laki. Dua orang saksi ya, dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki. Kemudian syaratnya apa? Hampir mirip dengan tadi yang menjadi wali, hampir mirip ya. Islam, balik, berakal sehat, merdeka laki-laki, kemudian adil, bukan orang yang fasik. Nah, kalian lihat, silakan kalian lihat sekarang bagaimana saya menikahkan dan saya kawinkan kepada Anda Irin Novitasari binti Bapak Sugeng. Wali ayahnya sudah wakil kepada saya dengan mas kawin uang 1.903.000 rupiah dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Irin Novitasari binti Bapak Sugeng dengan mas kawin uang 1.903.000 rupiah dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa kalian yang lihat dari ijab qabul tersebut apa yang bisa kalian pahami? Apa sih? Ijab qabul tadi tidak boleh berselang. Maksudnya apa? Tidak boleh lama. Gimana? Antara ijab dan qabul. Ketika diucapkan ya oleh penghulu atau mungkin juga oleh penghulu atau mungkin oleh bapaknya si pengantin perempuan, maka ketika sudah diucapkan maka langsung saya terima nikahnya, tidak boleh ada jeda, tidak boleh terlalu lama, nggak boleh. Nah, kemudian setelah itu baru nanti yang akan menentukan sah atau tidaknya sudah para saksi. Oke, paham dengan ini? Paham? Paham ya? Insya Allah paham. Oke, kita kembali ke sini. Selanjutnya, oke, materinya habis, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, kalian masih semangat atau tidak? Siap. Oke. Dari yang ibu sampaikan tadi udah jelas? Siap. Oke. Selanjutnya ibu bagi kelompok ya. Kalian nanti bergabung bersama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 dibagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan. Kelompok yang pertama membahas tentang pernikahan yang tidak sah. Kelompok yang kedua orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang ketiga rukun dan syarat pernikahan. Kemudian yang keempat cara memilih pasangan dalam pernikahan. Kelompok 1 ya, kira-kira akan membuat apa ini kelompok 1? Kelompok 1 akan membuat poster. Boleh poster, boleh juga dengan PPT. Kelompok 1 poster. Oke. Kelompok yang kedua kira-kira akan bikin apa ini? PPT. Kelompok yang kedua akan bikin PPT. Oke. Kelompok yang ketiga Bikin drama. Oke, membuat drama ya. Dikerjakan yang akan pakai biasa membuat kantor ya. Ya, silakan. Untuk dikerjakan pakai yang terbagus. Kelompok ini gimana? Yang kompak ya? Iya, Bu. Dibikin sebaik mungkin, silakan dibikin sebaik mungkin.
drama coba dipersiapkan seperti apa. Tadi kan sudah menonton ya bagaimana cara pengucapan fi'il dan nanti dipraktekkan. Gimana? Sudah jadi percakapannya? Sudah. PPT-nya gimana PPT-nya? Sudah, Ibu. Kelompok PPT kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 1 itu tadi buat poster. Kelompok 4 juga poster. Oke, kelompok 4 poster. Nanti kalian tampilkan ke depan masing-masing untuk presentasi. Kalian presentasi nanti ya. Sudah selesai, Nak? Sudah? Silahkan jawaban dari kalian, bentuk PPT maupun poster yang bisa akan ditampilkan, kirimkan ke Ibu ya. Kirimkan ke Ibu di grup aja, silahkan. Sudah dikirimkan? Kalau sudah berarti kalian sekarang tampil atau menampilkan hasil project kalian ya tentang materi ini berupa Canva ya. Ada yang PPT, ada juga yang berbentuk poster dan juga nanti ada penampilan kelompok 3 kelompok drama. Oke, hari ini kita tampilkan. Sekarang kita tampilkan. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami tentang pernikahan yang tidak sah. 1. Ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Imam mazhab 4 sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan. Dasarnya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Jami Al-Sahih 73 nomor 4219 berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yauma Khaybar wa an akli lahumil khumuril insiyah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah, perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang, dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaybar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Silakan, ada yang bertanya? Oke, ada. Kelompok berapa lagi? Silakan diperkenalkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Egy Ridho Pangestu dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah boleh menikah secara kontrak dengan jangka waktu sebentar ataupun lama? Sudah dijelaskan haram. Haram tadi udah ada. Oh ya, mungkin boleh dijelaskan lagi, boleh dilihat. Nah, boleh tuh pernikahan. Silakan dijelaskan di situ. Nah, boleh dibaca, silakan. Pernikahan mut'ah, pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Imam mazhab sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan. Oke. Berarti haram dilakukan. Mungkin tadi hanya disampaikan mut'ah, itu sama saja dengan kontrak. Tadi yang ditanyakan Egy itu kan kontrak, sama sebetulnya dengan pernikahan mut'ah. Kontrak berarti namanya juga ngontrak. Kontrak berarti tidak selamanya ya. Kontrak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya seperti itu. Berarti tidak boleh. Bagus. Oke, gimana jawabannya? Puas, Bu. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kemudian sekarang ke kelompok yang ke
3. Kelompok ketiga akan menampilkan sebuah proyek berupa drama. Oke, silakan mau berdrama ini ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nikahkan kedua mempelai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Apakah kedua pengantin sudah bersedia? Untuk orang tua dari pengantin wanita, apakah ada? Saksinya mana? Dengan laki-laki, apakah ada orang tua? Ada. Di mana? Saksinya di mana? Apakah ingin menikahkan sendiri atau diwakilkan oleh saya selaku wali? Bukan oleh Bapak. Baik, diwakilkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad usikum wa iyaya bitaqallah ujawituka ala ma amara Allah bihi insabi ma'ruf austarihum bi ihsan. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu Nadia binti Muhammad dengan mas kawin 5 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nadia binti Muhammad untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Gimana rasanya pengantin? Seperti itu gambaran kalau menikah yang deg-degan sekali, yang deg-deg-ser itu berarti laki-laki dari pihak calon pengantin laki-laki. Ibu tanya, kenapa dari pihak calon laki-laki yang paling deg-deg, yang paling gemeter? Kenapa? Alasannya apa? Yang jawab. Boleh Yandi, kenapa Yan? Dikarenakan kayak gimana ya? Kayak masih kagum aja sama anak tersebut bisa nikah, jadi masih dagdikduk tuh Bu. Soalnya masih kayak baru lahir gitu, kayak kelihatan baru dewasa udah nikah, alhamdulillah, jadi dagdikduk Bu. Sama gitu. Suasananya yang ramai sama yang haru gitu Bu. Yang haru. Juga ada kayak yang ketawa-ketawa itu tuh cuman kayak untuk menenangkan suasana yang sedih gitu. tadinya. Tapi Jadi sebetulnya kalau dalam pernikahan sesungguhnya tidak boleh ketawa-ketawa ya, maklum kalian kan tadi baru namanya juga drama ya, membayangkan menikah seperti itu ya. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi ini, Ibu bagikan LKPD-nya ya untuk dikerjakan. Nah, siap? Ibu bagikan LKPD, silahkan untuk dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan. Pakai ice breaking dulu biar kalian tidak ngantuk. Oke, ice breakingnya boleh kalian berdiri. Silakan berdiri. Kira-kira gimana, sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, oke. Untuk ngetes kalian, oke ya. Oke, tanpa musik coba kita praktekkan. Yang masih ngantuk, nih yang masih ngantuk tadi, coba yang semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ada yang salah? Kalau yang salah diapain? Oh, push up. Kalau yang salah berarti ibu tanya materi yang tadi bisa atau tidak gitu ya. Oke. Tepuk 4, tepuk 5,
tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, 3 kali tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Alhamdulillah. Sekali lagi. 2 kali tepuk 5. Alhamdulillah. Masih ngantuk? Tidak, semangat atau ya. Oke, alhamdulillah. Lain kali kita banyakin ice breaking. Kalau lagi pelajaran kalian mulai ada yang ngantuk, ibu siapkan ice breaking yang lebih menarik lagi. Berarti semakin banyak ya, semakin banyak nanti insya Allah ya. Oke, silahkan yang sudah dikerjakan untuk di latihan soalnya. Udah dikerjakan tadi? Ada yang udah selesai? Kalau sudah, coba kita bahas materinya. Nomor 1 ada nomor 1 coba. Berikut adalah cara memilih pasangan dalam pernikahan menurut Rasulullah. Siapa yang akan jawab? Oke. Kecuali apa? Kecuali jabatannya, Bu. Jabatannya, ya benar ya. Tadi kan ada karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, karena agamanya. Oke, nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk rukun dalam pernikahan. Jawabannya, Bu. boleh. C. Wali bagi laki-laki. Bagi laki-laki ada wali atau tidak? Tidak. Benar, jawabannya benar. Nomor 3 yang bukan termasuk syarat calon suami. Jawabannya yang mana? Yang bukan. Perhatikan. Yang sedang melakukan ihram. Oke. Yang bukan termasuk syarat calon suami. Oke. Yang keempat, berikut adalah wanita yang haram dinikahi karena nasab. Jawabannya apa? Jawabannya apa coba? Karena nasab itu keturunan. Berarti yang mana? Mana coba yang karena keturunan, ayo? Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Jawabannya apa? A, B, C, D, yang mana? Yang mana? Jawabannya tadi? Apa B, apa C, apa D, apa E? Coba yang mana? Kenapa kalian ragu-ragu? Kalau benar mah gak usah ragu-ragu ya. Ibu kandung kan nggak boleh dinikahi ya. Kemudian anak perempuan nggak boleh dinikahi. Kemudian yang nomor 5, pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Tadi apa namanya, nikah? Tadi yang udah ditanyakan sama si Egi tadi ya. Tapi Egi tadi nanyanya itu nikah atau kawin kontrak gitu ya. Oh ya, refleksi dulu deh. Gimana perasaan kalian untuk hari ini? Senang. Pelajarannya menarik atau enggak? Menarik. Apalagi tentang pernikahan. Jadi pada pengen cepet-cepet nikah ya apa enggak? Oh enggak. Oke. Kalian masih kelas 11. Jadi masih lama ya. Yang penting materi tentang pernikahan ini baru sampai materi yang kedua. Nanti ada 2 kali pertemuan lagi kita bahas tentang pernikahan ya. Yang sudah dikerjakan untuk sekarang tinggal kesimpulannya. Kesimpulannya tadi apa aja, Nak? Kita belajar apa saja hari ini?
pernikahan yang tidak sah. Kemudian orang-orang yang tidak boleh dinikah. Oke, tadi ada 4 syarat pernikahan. Kesimpulannya 4 syarat pernikahan apa aja tadi? Memilih pasangan apa aja? 4 syarat memilih pasangan karena hartanya, keturunannya. Oke, luar biasa kalian ya. Nah, untuk materi selanjutnya tadi udah sampaikan, udah ya tadi ya. Untuk materi selanjutnya berarti tentang masih berkaitan dengan pernikahan, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada mahar ya, kemudian ada resepsi, kemudian talak, kemudian idah dulu, setelah itu rujuk, setelah itu manfaat dan hikmah pernikahan. Oke, kalian pelajari dulu di rumah nak, sebelum belajar sama ibu kalian pelajari ya. Boleh pakai yang males menggunakan buku, boleh kalian lihat di buku digital yang sudah di-share oleh ibu ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Silahkan kalian mempersiapkan diri untuk berdoa, silakan. Disiapkan dulu. Siap. Sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.